Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Nirmala Sari. Saya merupakan perwakilan dari kelompok 3 mata kuliah Perencanaan Pendidikan. Saya selaku pemateri pertama. Adapun anggota kelompok saya, Nur Isla Rusman selaku pemateri kedua, Jumiati selaku pemateri ketiga. Kami merupakan mahasiswa Prodi Administrasi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar, Angkatan 2020. Melalui video kali ini, kami akan membahas beberapa materi terkait dengan teknik-teknik dalam perencanaan pendidikan. Untuk lebih jelasnya, tonton dan simak video kali ini. Nah, poin pertama, teknik-teknik dalam perencanaan pendidikan. Yang pertama ada Bagan-Gen. Pengertian Bagan-Gen. Bagan-Gen merupakan diagram batang atau biasa disebut dengan bar chart. Diagram ini sederhana, yang berisi tentang daftar secara rinci, aktivitas proyek, waktu permulaan aktivitas proyek dilaksanakan, dan lama waktu untuk melaksanakan setiap aktivitas proyek. Nah, selanjutnya ada kelebihan Bagan-Gen. Poin pertama, sederhana dan dapat dipahami sehingga sangat bermanfaat sebagai alat komunikasi dalam penyelenggaraan proyek. Poin kedua, digunakan untuk penjadwalan sederhana terhadap suatu proyek. Poin ketiga, bila digabungkan dengan metode lain, dapat dipakai pada saat pelaporan. Poin keempat, dapat menggambarkan jadwal suatu kegiatan pada saat pelaporan. Nah, selanjutnya ada kelemahan Bagan-Gen. Poin pertama ada saling keterkaitan antara aktivitas yang satu dengan aktivitas yang lain tidak kelihatan. Poin kedua, aktivitas kritis apabila ditunda akan mengakibatkan pemborosan atau tidak bisa diketahui. Poin ketiga, penyempurnaan informasi ketika terjadi perubahan karena waktu permulaan kegiatan, ini berpengaruh pada perubahan proyek yang sulit untuk dinilai. Baik, saya Nur Isla Rusman akan melanjutkan pembawaan materi dari Nirmala Sari. Topik yang kedua, yaitu diagram milestone. Diagram milestone disebut juga diagram struktur perincian kerja. Diagram ini menggambarkan unsur-unsur fungsional suatu proyek dengan keterkaitannya secara fungsional. Struktur ini dibuat berdasarkan pemecahan struktur proyek yang disusun secara hierarkis. Apabila secara keseluruhan dianggap sebagai sistem, maka proyek itu dipecah menjadi bagian-bagian. Materi yang ketiga yaitu PERT NCPM. PERT merupakan kependekan dari Program Evaluation Review Technique. PERT atau disebut juga teknik penilaian dan peninjauan program secara mendasar dapat dipandang sebagai penyajian dalam bentuk diagram sama seperti alat bantu grafik untuk keperluan manajemen. PERT dapat digunakan untuk beberapa tujuan pada semua tahap proyek dari mulai perumusan proyek sampai pada evaluasinya. CPM, Critical Path Method. CPM yaitu metode jalur kritis. CPM merupakan suatu teknik perencanaan yang dipergunakan dalam proyek yang mempunyai data biaya. Kegunaan PERT NCPM. Pertama, PERT NCPM merupakan alat bantu grafik yang mengorganisasikan aktivitas proyek secara logis pada tahap perumusan proyek. Yang kedua, melalui penjadwalan waktu dan data pada Slack and Plot, Slack atau Plot, PERT dan CPM memberikan referensi yang dapat mengukur kemajuan proyek. Yang ketiga, PERT NCPM memperlihatkan aktivitas-aktivitas yang kritis dan harus terus dipantau secara serius oleh manajer. Keempat, PERT NCPM memberi informasi yang sederhana kepada para pekerja tentang cara bagaimana proyek diselesaikan, misalnya menggambarkan rencana kerja dan menjadi instrumen pendelegasian wewenang. Tujuan utama PERT. Yang pertama, untuk menyajikan aktivitas proyek dengan urutan yang logis dan memperlihatkan saling keterkaitan antara aktivitas. Dan yang kedua, untuk melakukan penjadwalan proyek.
Cara menggambar jaringan kerja PERT. Pertama, daftar semua event yang akan terjadi dalam proyek secara menyeluruh. Kemudian, keluarkan event yang kurang penting dari daftar dan pisahkan event yang logis. Yang kedua, letakkan setiap event menurut nomor urut secara seri dalam daftar pertama. Selanjutnya, urutkan setiap event secara seri, dimulai dengan event terakhir dan diakhiri dengan event ke-1 yang menjadi awal dari proyek. Yang keempat, kenali segera event yang mendahului event yang lainnya untuk setiap event. Ini akan menghasilkan daftar di samping ini. Yang kelima, gambar jaringan kerja mulai dengan event pertama, event 2 muncul setelah event 1 ini berarti 2 mengikuti 1. Ini dalam jaringan kerja akan tampak sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jimiati selaku pemateri ketiga akan melanjutkan apa yang dibahas oleh teman saya tadi, yaitu mengisi data jaringan kerja. Kegunaan jaringan kerja PERT sebagai alat bantu manajemen proyek dapat ditingkatkan dengan menulis informasi di setiap tanda panah yang merupakan aktivitas proyek. Ketika jaringan kerja diisi dengan data, hati-hati jangan terlalu banyak. Jika terlalu kompleks, maka akan kehilangan kegunaannya sebagai alat bantu grafik manajemen proyek. Selanjutnya, penjadwalan PERT. PERT mempunyai kaitan dengan metodologi yang dapat melakukan penjadwalan waktu seperti suatu cara untuk menyediakan sejumlah data krusial yang sangat berguna untuk pengambilan keputusan manajemen, di mana waktu perkiraan di dalam PERT diperoleh dari ahli yang menguasai penyelesaian setiap aktivitas. PERT memiliki 4 elemen, yaitu yang pertama, waktu perkiraan atau time estimate. Yang kedua, waktu tercepat, earliest time. Yang ketiga, waktu paling lambat, latest time. Dan yang keempat, kelenturan waktu atau sludge. Selanjutnya, teknik perencanaan PERT dan CPM. Teknik perencanaan PERT dan CPM menggunakan prinsip pembentukan jaringan kerja yang disebut perencanaan jaringan kerja atau network planning. Network planning merupakan sebuah alat manajemen memungkinkan dapat lebih luas dan lengkapnya perencanaan dan pengawasan suatu proyek. Adapun perbedaan PERT dan CPM, yang pertama, pada PERT ditekankan tepat waktu, sebab dengan penyingkiran waktu maka biaya turut mengecil, sedangkan CPM menekankan tepat biaya. Yang kedua, pada PERT digunakan 3 jenis waktu pengerjaan, yaitu yang tercepat, terlambat, serta terlayak. Sedangkan CPM hanya memiliki jenis informasi waktu pengerjaan, yaitu yang paling cepat. Yang ketiga atau yang terakhir, PERT digunakan pada perencanaan dan pengendalian proyek yang belum pernah dikerjakan, sedangkan CPM digunakan untuk menjadwalkan dan mengendalikan aktivitas yang sudah pernah dikerjakan. Waktu dan biaya setiap unsur kegiatan telah diketahui. Demikian pemaparan materi dari kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.